wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Mas Menteri Bro Sandiaga yang barangkali sudah meninggalkan acara ini. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khalifah Indar Parawansa, semoga sehat selalu, Bu. Amin. Sahabat saya Bupati Ponorogo, Pak Haji Giri Sancoko. Ini kalau teman-teman Unitomo pengen tahu perjuangan Pak Giri jadi bupati, itu tanya saya. Beliau ini from zero to hero. Maka kalau anak-anak Unitomo melihat kesuksesan oleh seseorang, jangan lihat suksesnya tapi lihatlah prosesnya. Karena sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Ketua Lidikti Wilayah 7, Profesor Dr. Insinyur Suprapto DEA, dan tentunya Sohibul Hajat acara kita hari ini, Ibu Rektor Marwiyah, yang mudah-mudahan walaupun usianya kolonial tapi seleranya milenial. Dan seluruh peserta Zoom dalam rangka Dies Natalis Unitomo ke-40 serta mensyukuri 76 tahun Indonesia merdeka dan ikhtiar batin agar Allah mengangkat virus corona dari bumi Indonesia. Saya sepakat kalau kita tertimpa musibah itu kembalinya langsung kepada Allah. Karena Al-Quran mengatakan fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Saya sering mengatakan gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Demikian pula Allah tidak pernah memberi masalah tanpa solusi. Untuk itu tetap usaha, berdoa, dan sabar menanti, jalan keluar itu akan datang. Pasti. Sebelum saya lanjutkan, saya pengen kirim Fatihah untuk 9 tokoh Nahdlatul Ulama yang bergelar pahlawan nasional. Mari sama-sama mengirimkan Fatihah kepada 9 tokoh NU yang bergelar pahlawan nasional. Yang pertama tentunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini sambil saya mengingat-ingat ini supaya anak-anak Unitomo juga tahu nama-nama pahlawan. Hari ini krisis kebangsaan. Ketika kita dihadapkan kepada persoalan kebangsaan, tapi juga di satu sisi kita kurangnya pendidikan tentang wawasan kebangsaan. Sebelum saya lanjutkan, barangkali Bapak Ibu, dulu orang kayak saya ke atas ini barangkali sampai Bu Khofifah itu, ketika masih SD itu kan diajarkan banyak hal untuk mencintai bangsa ini. Soal kurikulum pendidikan dulu di SD kita diajarkan PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Bagaimana kemudian kita dikenalkan dengan nama-nama pahlawan. Kemudian kita juga diwajibkan untuk bisa dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Bagaimana kemudian kita dipahamkan terhadap Pancasila dengan kurikulum namanya PMP. Tidak hanya itu, setiap kita masuk dari satu jenjang pendidikan ke jenjang yang lain, kita diadakan penataran P4 dan lain sebagainya. Sehingga wajar orang-orang kayak saya ini kemudian betul-betul mencintai bangsa ini, mencintai para pahlawan yang ada di dalamnya. Namun coba dilihat hari ini, ketika krisis kebangsaan itu muncul, justru pendidikan-pendidikan yang tadi saya sebutkan tidak ada. Anak-anak sekarang sudah tidak lagi kenal dengan nama-nama pahlawan, seperti Cut Mutia, dan lain sebagainya yang dikenal hari ini hanya Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini barangkali. Kenapa? Karena memang tidak ada pendidikan untuk itu. Lebih hafal dengan lagu-lagunya BTS dibandingkan dengan lagu-lagunya lagu-lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Sudah banyak kita yang tidak paham dengan Pancasila dan lain sebagainya. Bahkan mirisnya, puncaknya adalah ketika nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari hilang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka coba yuk, sebagai bangsa yang menghargai sejarah para pahlawannya, kita belajar soal itulah. Yuk kita baca Fatihah untuk 9 tokoh Nahdlatul Ulama
yang bergelar pahlawan nasional, ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, wa ila hadrati Kiai Haji Idham Khalid, wa ila hadrati Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, wa ila hadrati Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, wa ila hadrati Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, ila hadrati Kiai Haji Mashkur, wa ila hadrati Kiai Haji Zainal Mustafa, wa ila hadrati Kiai Haji Brigjen Sam'un, wa ila hadrati Kiai Haji Zainul Arifin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu dan peserta Zoom yang saya muliakan, kenapa tadi saya katakan sepakat dengan acara-acara seperti ini, mengetuk pintu langit. Saya sering mengatakan ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Barangkali PPKM darurat menutup akses udara, PPKM darurat menutup akses laut, PPKM darurat menutup akses darat. Tetapi yakinlah, PPKM darurat tidak pernah bisa menutup akses kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, PPKM darurat tidak akan pernah memutus mata rizki yang Allah berikan kepada kita dari segala penjuru arah. Nah, ngomong soal ini, saya teringat bagaimana kemudian dalam kitab Hikam itu ada pembahasan tentang rojak. Rojak. Ada bahasa rojak, ada bahasa tamanni. Ada bahasa tamanni. Disebutkan ar-roja'u ma qoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Harapan adalah sesuatu yang diikuti oleh amalan. Jikalau tidak, maka ia hanyalah angan-angan. Angan-angan. Saya kemarin baru Zoom meeting dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan terkait tingginya COVID-19 di Yogyakarta, wabil khusus di Kabupaten Bantul. Saya kemarin sampaikan kepada teman-teman di pemerintahan, yuk coba dievaluasi Pak Menteri. Apa? Program pemerintah selama ini untuk mengatasi COVID-19 itu masuk ke rojak apa taman? Bedanya apa, Gus? Oh, beda, Pak. Kalau rojak itu sebuah amalan, ya, sebuah cita-cita atau keinginan yang disertai dengan amalan, dengan ikhtiar dan usaha. Sementara kalau tidak ada usaha dan ikhtiar, itu namanya tamani atau angan-angan. Jadi cara gampangnya begini, mahasiswa-mahasiswi Unitomo belajar nggak mau, kuliah jarang masuk, tugas nggak pernah dikerjakan. Tapi tahu-tahu nulis status WA, akan indah pada waktunya. Itu kira-kira tamani apa rojak? Jelas itu tamani. Angen-angen tok itu. Angen-angen tok. Nah, saya pengen kita ini menghadapi COVID ini dengan penuh harapan. Artinya apa? Artinya apa? Ada rencana yang kemudian kita realisasikan dengan amalan dan perbuatan. Dengan amalan dan perbuatan. Jadi, kalau secara gampangnya begini, Imam Abi Thalib itu kan pernah mengatakan, musibah terbesar adalah hilangnya harapan. Hilangnya harapan. Nah, menurut para ahli, imunitas itu kan bisa naik, salah satunya adalah dengan harapan baik dan optimisme. Ketika harapan baik ini kita munculkan, optimisme ini kita galakkan, maka immunity itu akan naik. Sementara hari ini kita melihat persoalan COVID ini, ya nyuwun saya lebih banyak nakut-nakutinya itu. Jadi lebih banyak larangan-larangannya tanpa solusi. Saya kasih contoh umpamanya. Kalau orang kaya itu ngomongnya ya prokes. Orang punya uang itu ngomongnya ya prokes. Tapi bagi orang miskin, apa yang diharapkan? Cuma satu, makan. Artinya, kalau orang kaya, orang pemerintah, pejabat menghendaki orang miskin ini prokes, sebenarnya gampang.
Apa? Ya dikasih makan. Itu kan solutif gitu. Itu kan solutif. Nah, hari ini saya melihat program kita menyelesaikan COVID ini lebih kepada lebih banyak tamaninya dibandingkan rojaknya. Lebih banyak angan-angannya dibandingkan harapannya. Maka walaupun harapan baik itu sebenarnya meningkatkan imun, kita tidak mendapati itu. Berita yang keluar itu selalu menakutkan saja. Selalu nakut-nakuti dan lain sebagainya. Makanya coba disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Harapan dan angan-angan adalah dua perkara yang serupa. Tetapi datang melalui saluran yang berlainan. Lalu meninggalkan kesan yang berbeda. Ar-roja atau harapan memberi daya hidup bagi seorang hamba dengan